Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis faktor tunggal dengan menggunakan software R. Caranya, silahkan kalian running R Studio kalian. R Studio. Sudah muncul, saya klik. Kita tunggu beberapa saat. Untuk menjalankan analisis statistik yang sesuai dengan kebutuhan analisis faktor tunggal yang akan dijelaskan, maka ada 3 package yang perlu terinstall, yaitu Agricolae, Car, dan Cardata. Jika kalian belum menginstal package tersebut, maka silahkan install paket tersebut. Untuk caranya, sudah dijelaskan pada tutorial bagaimana melakukan instalasi R. Jika kalian lupa, silahkan buka kembali panduan tersebut. Cara instalasi terdapat pada bagian paling akhir dari video tersebut. Untuk mengaktifkan package yang telah terinstall, kalian perlu menuliskan script dari bahasa pemrograman. Penulisan script dapat kalian lakukan di 2 tempat, yaitu di bagian source, di bagian atas, atau di bagian console, di bagian bawah. Saya pribadi lebih menyukai penulisan script di bagian console, karena penulisan script di console akan melihat langsung apa yang akan terjadi dalam sistem R. Untuk mengaktifkan package, bahasa yang kita gunakan adalah library. Buka kurung. Nanti akan muncul daftar package yang tersedia. Karena di sini saya akan mengaktifkan Agricolae, maka saya akan mengetik seperti ini. Kemudian saya enter. Package Agricolae akan kita gunakan untuk melakukan uji lanjut. Dalam hal ini adalah DMRT. Kemudian kita akan mengaktifkan kembali library, buka kurung, untuk car. Kemudian kita enter. Di sini ada tulisan loading required package Cardata. Artinya dia juga membutuhkan paket tambahan, yaitu Cardata. Car dan Cardata kita gunakan untuk melakukan uji homogenitas. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang telah kita miliki sebelumnya. Caranya, kita buka Excel yang telah kemarin kita gunakan. Kemudian kita pilih semua data, kita copy. Kemudian kita kembali ke R Studio. Untuk memasukkan data tersebut ke dalam software R, maka kalian perlu memasukkan script baru. MyData sama dengan read.delim, buka kurung, astroturf, clipboard. Karena data yang kita miliki terdapat di clipboard. Kita enter. Akan muncul tambahan di sini. MyData ada 12 observasi dengan 3 variabel. Untuk mengetahui data yang kita masukkan sudah benar, kalian tinggal mengklik data di sini. Nah, seperti ini data yang muncul. Namun, kalian perlu mengecek kembali apakah level yang digunakan sudah betul atau tidak. Caranya, kalian ketikkan level, buka kurung, nama data tersebut, $. Di sini akan terlihat ada 3 variabel yang muncul, trade, rep, dan yield. Karena saya mengecek trade yang terlebih dahulu, maka saya ketikkan trade, kemudian saya enter. Di sini muncul bahwa trade yang saya miliki ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Jika penelitian kalian menggunakan rancangan acak lengkap, maka repetisi tidak perlu dicek kembali. Namun, jika penelitian kalian menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, maka repetisi perlu dicek juga. Level, buka kurung, nama data kalian, $, rep. Di sini muncul 0, artinya repetisi saya tidak terbaca. Jika kalian menggunakan rancangan acak lengkap, ini tidak masalah. Tapi, jika ini adalah rancangan acak kelompok lengkap, ini akan menjadi masalah. Lalu bagaimana solusinya? Kalau kalian menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, maka gunakan simbol pada bagian repetisi. Misalkan, ulangan 1 kalian gantikan dengan huruf M atau huruf yang lain, selama tidak sama dengan huruf trade. Supaya tidak membingungkan di penjelasan sebelumnya, maka kita fokus terlebih dahulu di rancangan acak lengkap.
Artinya, repetisi kita abaikan. Mengapa kita abaikan? Perlu diingat, pada rancangan acak lengkap, repetisi menjadi sumber dari galat. Sedangkan pada rancangan acak kelompok lengkap, repetisi menjadi salah satu faktor penentu dalam adanya galat. Selanjutnya, kita lakukan uji homogenitas. Bahasa skrip yang digunakan adalah Leven tes. Ingat, T-nya harus kapital, buka kurung, MyData. Sebenarnya bahasa MyData ini bisa kalian rubah menjadi apapun yang kalian inginkan, selama kalian memperhatikan konsistensinya. Semua bahasa MyData saya, kalian ganti dengan apa yang kalian masukkan tersebut. Kemudian kita ketikkan dolar. Kemudian kita pilih dependent variabelnya. Dalam hal ini adalah yield, koma, MyData, dolar. Kemudian kita masukkan independent variabelnya. Dalam hal ini adalah treat. Kemudian kita pilih centernya. Sama dengan. Yang dimaksud center adalah data tengahnya. Apakah kita mengambil data rata-rata atau nilai tengah? Biasanya kita menggunakan min. Kemudian kita enter. Perlu kita lihat nilai probability dibandingkan dengan nilai F tabel adalah 0,11. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya data yang kita miliki bersifat homogen. Kalau ini lebih kecil dari 0,05, kalian perlu melakukan transformasi data atau menggunakan uji lain. Selanjutnya, kita lakukan analisis untuk varian. Bahasa yang dimasukkan, ini terserah kalian memberi nama apa. Saya mencoba menyebutnya sebagai AOV, Analysis of Variant. Kemudian saya masukkan apa maksud dari AOV ini dengan tanda lebih kecil dari, kemudian strip, kemudian Analysis of Variant, buka kurung, MyData, dolar, kemudian kita pilih bagian yield. Di sini adalah dependent variable, akan dipengaruhi oleh, kita gunakan simbol seperti ini, MyData, trade, artinya dependent variable dipengaruhi oleh independent variable. Kemudian saya ketikkan enter. Akan ada muncul di sini AOV baru. Untuk memunculkan analisis of variannya, maka akan saya ketikkan summary, buka kurung, AOV, atau sesuai dengan nama yang telah kalian gunakan sebelumnya. Ini adalah hasil dari analisis of varian. Perlu dilihat bahwa nilai dari probability dibandingkan dengan F lebih kecil dari 0,005 dengan simbol 3 bintang. Artinya, penelitian kita memberikan hasil yang signifikan. Yield dipengaruhi oleh trade. Karena dalam hal ini yield dipengaruhi oleh trade, maka kita lanjutkan dengan uji lanjut. Pada contoh ini, kita gunakan uji lanjut Duncan Multiple Range Test. Script yang kalian gunakan adalah df. df ini adalah nama. Kita definisikan df merupakan degree of freedom dari residual dari LV. Enter. Kemudian ms error kita definisikan sebagai nilai dari deviance dari LV yang dibagi dengan nilai df. Enter. Mohon maaf, saya kurang memasukkan satu simbol. ms error kita definisikan sebagai, saya kurang huruf strip seperti ini, maka jadi error. Deviance AOV dibagi dengan nilai df. Selanjutnya kita gunakan out. Ini juga sama, out adalah nama, kita definisikan sebagai with MyData dan contest untuk yield, trade, df, dan ms error.
supaya sorry kelupaan, di sini juga harus kita sebutkan my data juga sama my data, enter. Kemudian kita ketikkan plot, ini untuk memunculkan plotnya, out. Ini muncul plot seperti ini. Artinya perlakuan A dan C sama-sama memiliki huruf A. Artinya dia tidak berbeda nyata. Perlakuan A dan C memberikan hasil yang sama, namun hasil tersebut berbeda dengan perlakuan B dan juga perlakuan D. Hasil terendah ditunjukkan oleh perlakuan D dengan nilai C. Plot ini bisa kalian simpan, caranya kalian gunakan export. Kalian bisa menyimpan dalam sebagai image atau sebagai PDF. Atau kalian kopikan ke clipboard, kemudian kalian pastekan ke Word. Atau ke tempat lain yang kalian inginkan. Untuk menampilkan lebih lanjut, kita gunakan print, out, kemudian kita simbolkan dengan group, enter. Maaf, pada bahasa sebelumnya saya kurang huruf O. Jadi saya tambahkan huruf O akan muncul seperti ini. Perlakuan A rata-rata adalah 3786,333. Perlakuan C adalah 3127667, memiliki huruf Duncan yang sama, yaitu A. Artinya perlakuan A dan C memberikan dampak yang sama. Perlakuan B memiliki rata-rata 2206 dengan huruf B. Perlakuan D memberikan nilai 1306333 dengan nilai huruf C. Kalau kita membahas hasil panen, maka perlakuan tertinggi adalah perlakuan A, namun hasil tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan C. Sedangkan perlakuan D memberikan hasil paling rendah. Itu adalah deskripsi. Ini adalah kelemahan software R yang berbasis kepada CLI, Command Line Interface. Artinya, salah satu saja huruf atau simbol, maka bahasa pemrograman kalian akan error. Saya contohkan tadi, pada MS Error, tadi saya lupa meletakkan huruf strip, maka dia akan langsung muncul error. Di print, saya kurang memasukkan huruf O, maka dia juga tidak keluar hasilnya. Maka hati-hati ketika kalian menggunakan software yang berbasis kepada CLI. Untuk menyimpan hasil, kalian tinggal men-select semua data. Kemudian kalian copy. Kalian pastekan di Word. Kemudian saya pastekan di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Dari hasil ini ada 3 tabel yang kalian harus ekstrak. Yang pertama adalah homogeneity test, analysis of variant, dan Duncan multiple rank test. Untuk mendapatkan tabel-tabel tersebut, maka kalian bisa menghapuskan data-data tidak penting. Sebagai contoh, ini saya hapus. Kemudian saya buat tabel di bagian sini. Insert tabel. Saya pilih seperti ini. Ini adalah sumber. Diikuti oleh derajat bebas, B, F hitung, probability lebih besar bila dibandingkan dengan nilai F. Di sini ada sumber pertama adalah grup dengan nilai 3. Nilai F hitung adalah 2,7811 dengan nilai probability adalah 0,11. Nah, ini tidak penting, kita hapus. Delete kolom. Biasanya sini kita tambahkan kesimpulan. Hanya perlu seperti ini. Data homogen.
karena dalam penulisan ilmiah tidak boleh ada garis vertikal, maka ini saya hapus terlebih dahulu. Saya tambahkan garis bawah, saya tambahkan garis atas, kemudian saya tambahkan satu garis di tengah. Seperti ini. Supaya jelas, maka ini saya tambahkan keterangan tabel homogenitas hasil panen yang dipengaruhi oleh beberapa tipe pest, tipe herbisida. Selanjutnya adalah tabel untuk ANOVA. Saya bisa hapus. Sama, kita buatkan kembali di sini. Insert tabel. Ini agak lebih banyak. Di sini adalah sumber, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, probability F hitung. Kita masih kekurangan satu kolom, maka kita tambahkan insert column to the right. Kemudian di sini adalah probability dibandingkan dengan nilai F. Sumber yang pertama adalah perlakuan, yang kedua adalah galat, dan yang ketiga adalah total. Nilai derajat bebas 3, untuk galat adalah 8. Untuk jumlah kuadrat tengah, kita kopikan saja dari sini. Copy. Saya pastekan di sini, Ctrl V. Kemudian mean square-nya juga sama. Kita kopikan dari sini, Ctrl C, kita pastekan di sini. Ini juga Ctrl C, Ctrl V. Ini juga Ctrl C, Ctrl V. Hitungnya adalah 18,2. Kalian kopikan, kalian pastekan di sini. Nilai probabilitasnya adalah ini. Kalian kopikan, kalian pastekan di sini. Ingat, urutannya selalu sama. Lalu bagaimana dengan total? Perlu diingat, total adalah jumlah dari ini. 8 tambah 3, 11. 8 tambah 3, 11. Untuk jumlah kuadrat tengah total, ini kita jumlahkan nilai dari jumlah kuadrat perlakuan, ditambah jumlah kuadrat untuk galat. Nilainya adalah 12088,437. Kuadrat tengah ini kosong, ini juga kosong. Sama, ini tidak boleh ada garis vertikal, maka kita kosongkan terlebih dahulu. Garis hanya ada pada bagian bawah, pada bagian atas, dan juga judul. Tinggal kalian tambahkan keterangan titik 2. Biasanya ini kita berikan simbol S untuk signifikan dan NS untuk non-signifikan. Signifikan, ketika nilai probability dibanding F ini lebih kecil dari 0,05. Non-signifikan, kalau nilai probability banding F ini lebih besar bila dibandingkan dengan 0,05. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka saya berikan huruf S. Keterangan S sama dengan signifikan. Artinya, perlakuan yang diberikan mempengaruhi parameter yang diujikan. Maka di sini juga perlu ditambahkan keterangan sidik ragam hasil panen dalam kurung kilogram per hektar yang dipengaruhi berbagai tipe herbisida. Biasanya tabel homogenitas ada di bagian bawah tabel ANOVA. Ini
kalian letakkan di bagian lampiran untuk selanjutnya dibaca di bagian pembahasan. Jadi yang kalian ambil hanya bagian ini, dan selanjutnya adalah DMRT dan ke multiple rank test. Kita juga sama, kita tambahkan tabel di sini. Kita punya 4 perlakuan, maka ada 5 baris. Kita hanya punya 1. Ya, seperti ini. Ini adalah perlakuan. Kemudian di bagian ini adalah produktivitas kilogram per hektar. Perlakuannya kita kembalikan, kemarin kita definisikan kembali A, B, C, dan D. A kemarin adalah bromoksinil, B adalah 2,4 D, C adalah ioksinil, dan D adalah tanpa herbisida. Kemudian kita hapuskan simbolnya. Nilai produktivitas tinggal kita masukkan di daerah rata. A, ini kita kopikan, kita pindahkan ke A. Ini kita pindahkan ke C. Ini kita pindahkan ke B. Dan ini kita pindahkan ke D. Kita masukkan huruf dan ke-nya. A, B, A, dan C. Sama. Di sini tidak boleh ada garis. Saya buat kosong terlebih dahulu. Saya masukkan di bagian atas, bagian bawah, dan 1 di bagian header. Ya, kalian atur lebarnya. Tabel ini perlu diberi nama. Kita beri nama tabel 2, produktivitas dalam kurung kilogram per hektar tanaman padi yang diberikan berbagai. Tabel ini terdapat pada pembahasan. Dan selanjutnya kalian bahas secara deskripsi, eksplanasi. Kemudian kita tambahkan keterangan di bagian bawah. Keterangannya adalah angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata pada uji Duncan 0,5 pada uji Duncan dengan alfa 0,05. Tabel ini terdapat pada pembahasan yang selanjutnya kalian bahas secara deskripsi, eksplanasi, dan komparasi. Demikian analisis rancangan acak lengkap faktor tunggal dengan menggunakan software R. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.